susunan dari basa nitrogennya, ya kan? Karena untuk fosfat dan gula ini sama semua pada setiap nukleotida penyusun. Yang menjadi variasi adalah susunan dan jumlah dari suatu basa nitrogen yang menyusun polimer DNA. Dalam hal ini tadi dinyatakan dalam satuan nukleotida. Oke, kalau kita sudah bisa menjawab itu, saya harapkan teman-teman semua dalam grup kelas belajar kita sudah bisa membayangkan bahwa variasi sifat itu ya ini, urutan-urutan dari bahasa ini, yang tidak ada keteraturan ya. Apakah kemudian bahasa pertama itu harus T? Nggak ada aturan begitu. Apakah ini harus TGAS begini? Tidak ada aturan harus seperti itu. Lalu kalau ditanya lagi, komponen dasar dari DNA itu kan memang ini ya, 3 senyawa dasarnya adalah karbohidrat dalam bentuk deoksiribosa, karena karbon 5 disebut pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen turunan protein. Ini kan 3 komponen dasar. Nah, bagaimana itu bisa berikatan sampai bisa membentuk struktur double helix? Gimana itu ceritanya? Pasti kamu ingat yang ini kan, bahwa pertama yang terikat itu adalah basa dengan gula, membentuk nukleosida. Kemudian basa gula berikatan dengan fosfat, membentuk nukleotida. Lalu nukleotida digabung membentuk polinukleotida. Karena double pita, double helix, maka ini melibatkan double polinukleotida. Nukleotida kiri berpasangan dengan nukleotida kanan, pasangannya dihubungkan dalam ikatan antar basa, T selalu berpasangan dengan A, C dengan G dengan C, dan seterusnya. Struktur ini sudah paham ya? Kemudian kalau ini tentang bagaimana kutub-kutub atau polaritas dari suatu fragmen DNA itu berlawanan ya. Kalau yang untai sebelah kiri ini kutubnya dimulai dari gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5, maka ujung yang di sini akan diakhiri dengan gugus OH. Kebalikannya, pasangannya adalah diawali dengan di sini ya, fosfat, kemudian akan berakhir pada ujung OH. Ini yang kita sebut sebagai antiparalel antara untai kanan dan untai kiri. Perhatikan ini untai kirinya, misalnya dituliskan 3 aksen. Ini artinya bahwa ini 3 OH loh mulainya, lalu diakhiri dengan 5 fosfat. Ini 5 aksen, berarti dimulai dengan 5 fosfat, diakhiri dengan ujung 3 OH. Itu masih ingat ya, sehingga kalau ada contoh soal begini, misalnya gambarkan struktur DNA, seandainya ulangannya esai gitu ya, Bu Putri suruh gambar. Gambarkan struktur DNA yang menggunakan simbol-simbol tepat untuk suatu fragmen DNA punya urutan basa demikian. Ya berarti, ini 5 aksen, maka kita mulai. Nukleotidanya yang diminta adalah DSMP, deoksisitidin monofosfat. Nah ini, sitosin terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa, kemudian di atom C nomor 5 mengikat gugus fosfat. Ini adalah monomernya namanya DSMP, deoksisitidin monofosfat. Kemudian basa kedua yang diminta A. Lihat, A terikat pada C1 dari suatu gula, C kelima mengikat fosfat. Ini berarti DAMP, deoksiadenosin monofosfat. Nah, antara nukleotida pertama dengan nukleotida kedua dihubungkan di atom C nomor 3, yang harusnya ini C-nya mengikat H dan OH, karena ini akan dipakai mengikat nukleotida bawahnya, OH-nya akan dilepas ya, sehingga tangan dari senyawa C ini dipakai untuk mengikat nukleotida bawahnya. Begitu seterusnya sampai nukleotida itu dirangkai membentuk polinukleotida. Nah, ini yang untai sebelah kiri dengan urutan seperti yang diminta CAGT. Nah, pasangannya kamu lihat, pasangannya ya kalau C di sini mesti G, G-nya terikat di C1.
Perhatikan cara menggambar senyawa gulanya. Ini sekarang ujungnya di bawah nih, oksigen di sini, karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5. Maka di sini adalah gugus OH yang dipertahankan sebetulnya, ya. Terus ujung di sini berakhir dengan 5 fosfat. Ini, nah, dan jangan lupa untai kanan dan kiri di tengah-tengahnya dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Ikatan antara DSMP dengan DGMP ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen di tengah-tengahnya, 3 ikatan hidrogen. Kalau DAMP dengan TMP dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Sehingga kalau kamu diminta menggambar, ya misalnya gambarkan struktur DNA menggunakan simbol-simbol yang sederhana, segi 5, bulat, lalu basa nitrogen yang penting bersesuaian antara C sama G, A dengan T. Seperti ini kan? Nah, bisa digambar. Yang diketahui dari soal hanya salah satu untai, tetapi bukan berarti kamu gambarnya terus hanya satu ya. Ini adalah harusnya dengan diketahui satu untai, maka kamu bisa tahu pelengkapnya. Ini yang kiri adalah GAT, CGTA, di sebelah kanannya adalah 3 aksen CA, CTA, G, C, A, T, 5 aksen. Itu ya, bisa membayangkan ya gambarnya. Atau ada pertanyaan, ini hanya mereview yang minggu lalu sudah. Bisa dipahami? Nah, oh, helixnya. Ya, jadi ini kan masih kita lihat secara hanya potongan ya, fragmen yang pendek, maka kita gambarnya seperti ini. Nah, kalau mau membuat sebuah model sampai dibuat helix, sebetulnya setiap 10 pasang basa, itu dia akan berputar penuh, berpilin ke kanan. Setiap 10 pasang basa, dia berpilin penuh. Satu putaran. Ya, maka kelihatan berpilin. Helix. Sebetulnya pilin ini kan dalam rangka juga untuk efisiensi tempat ya. Dengan dia berpilin ini kan memang kemudian menjadi lebih bisa ditampung di dalam suatu tempat daripada itu lurus. Nah, berpilinnya ke kanan. Setiap 10 pasang basa dia akan berpilin penuh. Begitu Jeremy yang ditanya ya. Nah, kemudian juga saya tekankan yang ini ya. Basa-basa nitrogen ini menjadi basa universal antar makhluk hidup, itu harus kamu pahami. Kalau dulu perkawinan atau kombinasi itu hanya kalau satu spesies sama. Kalau beda spesies nggak ada pertukaran genetik, nggak akan bisa terjadi proses kombinasi atau perkawinan atau kombinasi gen. Perkawinan kan sebenarnya tujuannya juga mengkombinasikan gen. Nah, kombinasi-kombinasi itu bisa diatasi dengan proses sebuah rekayasa, karena kita punya bahasa yang sama antar makhluk hidup. Kita sama virus bisa komunikasi, ya. Kita dengan bakteri, dengan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, hewan rendah, hewan tinggi, punya kesamaan bahasa, yaitu bahasa DNA, bahasa nitrogen. Karena punya kesamaan, maka kemudian inilah yang mendasari proses bioteknologi rekayasa gen. Kalau struktur double helix ini ditemukan tahun 1953-an, maka tahun 1973 orang sudah bisa memindahkan DNA pankreas penghasil insulin ke bakteri E. coli. Kemudian kita bisa panen insulin hanya dengan memelihara E. coli transgenik. Ya, lalu itu yang dikemas menjadi insulin yang dipakai bagi para penderita diabetes. Karena insulin nggak bisa dibuat secara sintetis dipakai cara-cara kimia, harus disintesis oleh makhluk hidup. Nah, ekspresi gennya minjem. Ini sebuah sebuah kemajuan di mana kita tahu ada kesamaan bahasa di dalam materi genetik. Yang berbeda hanya urutannya, tapi komponen dasarnya sama. Begitu. Nah, ini terkait struktur. Lalu hari ini kita akan masuk di dalam subtopik yang kedua. Kalau bersama Bu Ingrid kamu udah belajar tentang pembelahan sel, maka
satu yang harus kamu pahami, sebelum sebuah sel membelah, dia mesti siapkan dulu perangkatnya. Organela sel digandakan, termasuk